I don't see nobody but you. Got me hooked onto something. Who could say that they saw us coming? Tell me, do you feel that love? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khair Anam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum waris, yang mana hukum waris itu diatur dalam buku 2 bab 12 pasal 830 sampai 1130 BW. Ya, yang mana hukum waris itu adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Nah, di Indonesia hukum waris itu dibagi ada dua, hukum waris Islam, hukum waris barat, hukum waris adat. Nah, hukum waris Islam itu pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama, maka ketentuan mengenai pilihan hukum yang akan digunakan dalam pembagian warisan oleh para pihak dinyatakan dihapus, sehingga pilihan hukum yang digunakan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam adalah hukum waris Islam yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam, pasal 171 sampai 214. Yang kedua, hukum waris barat, yaitu bagi warga negara Indonesia yang beragama non-muslim. Pilihan hukum yang digunakan adalah hukum waris barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yang terakhir itu hukum waris adat, yang mana hukum waris adat merupakan salah satu hukum waris yang berlaku di Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan. Hukum waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang di dalam masyarakat Indonesia yang berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang ada, yang mana hukum waris adat itu ada 3 macam. Yang pertama, sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, sistem kekerabatan parental. Itulah pengertian dari hukum waris dan sistem hukum waris di Indonesia. Terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan tentang persyaratan waris. Hukum waris diatur dalam buku kedua bab 11 pasal 830 sampai 1130 BW. Adalah hukum yang mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibat-akibatnya bagi ahli waris. Syarat pewarisan: yang pertama, ada pewaris yang meninggal dunia atau diduga telah meninggal dunia. Yang kedua, ada harta warisan. Dan yang terakhir, ada ahli waris. Kapan terjadinya pewarisan? Warisan terbuka. Pasal 830 BW menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Jadi jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut merupakan syarat utama dari terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya seseorang tersebut, maka seluruh harta kekayaannya beralih kepada ahli waris. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum waris penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 golongan menurut BW. Yang pertama adalah hukum waris adat. Hukum waris adat itu sendiri bentuknya tidak tertulis, hanya berupa norma dan adat istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah, dan hanya berlaku di daerah tersebut dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya. Oleh karena itu, hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Di Indonesia, hukum waris mengenal beberapa macam sistem perwarisan. Yang pertama itu sistem keturunan. Sistem ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sistem patrilineal, yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, sistem matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, dan sistem bilateral, yaitu sistem berdasarkan garis keturunan kedua orang tua. Yang kedua itu sistem individual. Berdasarkan sistem ini, setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Pada umumnya, sistem ini diterapkan pada masyarakat yang menganut sistem kemasyarakatan bilateral. Yang ketiga itu sistem kolektif. Ahli waris menerima harta warisan sebagai suatu kesatuan yang tidak terbagi, penguasaan atau kepemilikannya, dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Contohnya adalah barang pusaka di suatu masyarakat tertentu. Yang keempat itu adalah sistem mayorat.
Dalam sistem mayorat, harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dalam hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu. Misalnya kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Yang kedua itu ada golongan hukum waris Islam. Hukum waris Islam ini berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam tentunya. Dalam hukum waris Islam ini menganut prinsip kewarisan individual bilateral, bukan kolektif maupun mayorat. Dengan demikian, pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu. Menurut hukum waris Islam, ada 3 syarat agar pewarisan dinyatakan ada hingga dapat memberi hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan. Yang pertama, orang yang mewariskan, yakni pewaris telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum ia telah meninggal. Sehingga jika ada pembagian atau pemberian harta pada keluarga pada masa pewaris masih hidup, itu tidak termasuk dalam kategori kategori waris tetapi disebut hibah. Yang kedua, orang yang mewarisi, yakni ahli waris, masih hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia. Yang ketiga itu orang yang mewariskan dan mewarisi memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan, baik pertalian garis lurus ke atas seperti ayah atau kakek dan pertalian lurus ke bawah seperti anak, cucu, dan paman. Yang ketiga ada golongan hukum waris perdata. Hukum waris perdata atau yang sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non-muslim termasuk warga negara Indonesia keturunan baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata yaitu KUHP. Hukum waris perdata menganut sistem individual di mana setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Dalam hukum waris perdata ada 2 cara untuk mewariskan. Yang pertama itu mewariskan berdasarkan undang-undang atau mewariskan tanpa surat wasiat disebut sebagai ab instando, sedangkan ahli waris disebut ab instat. Ada 4 golongan ahli waris berdasarkan undang-undang. Yang pertama, golongan 1 itu sendiri dari suami istri dan anak-anak beserta keturunannya. 2, golongan 2 itu terdiri dari orang tua dan saudara-saudara beserta keturunannya. Golongan ketiga terdiri dari kakek, nenek, serta seterusnya ke atas. Golongan keempat terdiri dari keluarga dalam garis menyamping yang lebih jauh termasuk saudara-saudara ahli waris. Golongan ketiga beserta keturunannya. Mewariskan berdasarkan surat wasiat yaitu berupa pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan kitab undang-undang hukum perdata pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan notaris. Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat itu menjadi ahli warisnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan tentang penggolongan penduduk Indonesia menurut BW. Pasal 163 IS berasal dari pasal 109 RR baru menetapkan bahwa dalam berlakunya BW di Hindia Belanda, penduduk Hindia Belanda dibedakan dalam 3 golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing, dan golongan pribumi atau bumi putra. Lebih mudahnya adalah orang Indonesia asli. Selanjutnya dalam pasal 163 ayat 2 IS, penduduk Hindia Belanda dibagi dalam 3 golongan penduduk, yaitu yang pertama golongan Eropa berdasarkan pasal 163 ayat 2 IS terdiri dari semua orang Belanda, semua orang yang berasal dari Eropa yang tidak termasuk orang-orang Belanda, dan semua orang Jepang. Semua orang yang berasal dari tempat lain yang tidak termasuk apa yang disebut dalam 1 dan 2 yang di negaranya mempunyai hukum keluarga yang asasnya sama dengan hukum Belanda.
Selanjutnya, anak dari mereka yang disebut dalam 2 dan 3 yang dilahirkan di Indonesia secara sah atau menurut undang-undang diakui dan turunan mereka selanjutnya. Yang kedua adalah golongan pribumi atau bumi putra. Menurut pasal 163 ayat 3 IS, yang termasuk golongan bumi putra adalah mereka yang termasuk penganut pribumi atau Indonesia asli yang tidak pindah ke lain golongan. Selanjutnya, mereka yang tadinya termasuk golongan lain tetapi yang telah meleburkan diri ke dalam golongan pribumi. Selanjutnya, yang ketiga adalah golongan timur asing. Menurut pasal 163 ayat 4 IS, yang termasuk golongan timur asing adalah mereka yang tidak termasuk golongan Eropa dan tidak termasuk golongan pribumi atau bumi putra. Misalnya orang Cina, Mesir, Sudan, Arab, Pakistan, dan Bangladesh. Pembagian golongan penduduk Hindia Belanda berdasarkan pasal 163 IS bermaksud untuk menentukan sistem hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan penduduk seperti yang diatur dalam pasal 131 IS. Terima kasih. Pada saat ini saya akan menyampaikan terjadinya tentang perwarisan. Mungkin kalau dalam kasus-kasus yang lain dalam perdata, mengapa orang itu bisa dituntut? Ya mungkin karena dia sedang bersengketa, atau mungkin karena dia sedang melakukan kesalahan-kesalahan seperti mencemarkan nama baik seseorang, itu bisa dituntut. Lalu kalau ditanya, kenapa perwarisan itu bisa terjadi? Nah, jawaban itu simpel dan juga sudah tegas dinyatakan pada buku kedua BW, tepatnya di pasal 830, yang dimana bunyinya perwarisan hanya berlangsung karena kematian. Jadi dalam pasal ini sudah sangat jelas bahwa terjadinya perwarisan itu disebabkan karena kematian seseorang. Karena kematian seseorang, maka dapat disimpulkan bahwa saya rasa dari kalimat sederhana ini bisa ditarik bahwa perwarisan itu dapat dikenai 3 unsur, yaitu yang pertama harus adanya orang yang meninggal atau pewaris, si pewaris. Terus yang kedua harus ada ahli waris. Ahli waris itu orang terdekat yang sedarah dengan si pewaris tadi. Untuk apa? Ya untuk mendapatkan hak warisnya sebagai ahli waris. Lalu apa yang didapat dari ahli waris itu dari si pewaris tadi? Yaitu unsur yang ketiga, yaitu tentang adalah benda warisan. Nah, jadi terjadinya perwarisan itu disebabkan mutlak karena kematian, dan unsur yang menyebabkan terjadinya perwarisan itu ada 3. Pewaris, ahli waris, dan benda waris. Seperti itu. Begitulah konsep terjadinya perwarisan dalam hukum perdata. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang syarat-syarat ahli waris. Langsung saja merujuk ke pasal 171 huruf C, bahwasanya ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dari ketentuan tersebut dapat ditarik anafsir bahwasanya syarat sebagai ahli waris yakni ada 4 golongan. Yang pertama, adanya hubungan darah. Ahli waris yang memiliki nasab atau keturunan dengan si mayit. Kelompok ahli waris ini dimaksud di dalam pasal 174 ayat 1 KHI terdiri dari 2 golongan. Yang pertama, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan kedua, golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudari perempuan, dari nenek. Yang nomor 2, adanya hubungan perkawinan. Adanya hubungan perkawinan di sini yang syarat-syaratnya memenuhi syarat, rukun, dan yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Yang nomor 3, beragama Islam.
Beragama Islam menjadi syarat untuk saling mewarisi berdasarkan ketentuan pasal 172 KHI, yakni ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan, amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama Islamnya menurut ayahnya atau lingkungan di sekitarnya. Nomor 4, tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Meskipun kedudukannya sebagai ahli waris ataupun sebab zawil furud, namun ada halangan atau sebab yang melarangnya mendapatkan harta warisan, maka ahli waris itu tidak berhak mendapat harta warisan. Hal itu dapat dipedomani pada pasal 173 KHI. Syarat-syarat 4 yang tadi itu menjadi parameter awal dalam menentukan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan si pewaris. Sebelum menetapkan siapa saja ahli waris yang mustahak, sebelum menentukan jumlah porsi atau bagian, maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi. Jika tidak terpenuhi, maka gugurlah hak-haknya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudari Khairiyah. Baik, sebelum saya melanjutkan isi materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dengan NIM belakang 247. Baik, saya akan memulai isi materi tentang hukum waris, yaitu golongan ahli waris dan bagiannya. Dalam penerapan hukum waris, apabila seorang pewaris selain beragama Islam telah meninggal dunia, maka dapat digantikan dengan sistem pewarisan dalam hukum waris sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Menurut KUH Perdata, prinsip dari pewarisan adalah: 1. Terdapat pada pasal 830 KUH Perdata yang berisi harta waris baru terbuka atau dapat diwariskan kepada pihak lain apabila terjadi suatu kematian. Yang kedua ialah terdapat pada pasal 832 KUH Perdata yang berisikan adanya hubungan darah antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri dari pewaris. Prinsip tersebut, maka orang yang berhak mewarisi hanyalah orang yang memiliki hubungan darah dengan sang pewaris, baik berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, adik atau nenek, bahkan keturunan dari saudara-saudaranya. Maka dari itu, orang yang berhak mendapatkan warisan dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan pertama ialah terdapat pada pasal 852 KUH Perdata yang berisikan suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya. Yang kedua ialah orang tua dan saudara kandung dari sang pewaris. Golongan ketiga, keluarga yang memiliki garis lurus sesudah ayah dan ibu pewaris. Yang terakhir ialah golongan keempat yang berisikan paman dan bibi pewaris dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dari yang dihitungkan dari sang pewaris. Saudara dari kakek dan nenek pewaris sampai derajat ke-6 yang dihitung dari pewaris. Mengapa ahli waris dibagi menjadi 4 golongan? Karena golongan ahli waris dapat menunjukkan siapa ahli waris yang dapat didahulukan berdasarkan urutannya. Contoh seperti ahli waris golongan kedua tidak bisa mengambil harta warisan peninggalan pewaris dalam hal ahli waris golongan pertama masih hidup. Baik, sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucapan. Saya hanya bisa menyampaikan materi sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.